semangat menimba ilmu keagamaan supaya tidak salah dalam melangkah, kan gitu ya. Malam hari ini insya Allah kita ngaji lagi dengan Syekh Mirza Basa. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kelapangan untuk berpikir, berwacana, hati, sehingga apa yang disampaikan nantinya menjadi manfaat buat kita sekalian. Saya kira itu pembukaan dari saya. Bisa dilanjutkan langsung oleh Syekh Mirza Basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Udin. Udin. Macam-macam. Aduan lah. Ketiban malaikat lotong. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa rzuqna fahmal mursalin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun fil amri bil muhafazati 'ala sunnah wa adabiyah. Syekh al-Imam Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin yang bab yang 16 ini, yaitu bab fil amri bil muhafazah ala sunnah wa adabiyah. Bab perintah menjaga sunnah-sunnah Rasul dan adab terhadap sunnah Rasul. Biasa Imam Nawawi menyusun bab itu mengutip ayat-ayat Al-Quran dulu, kemudian baru hadis-hadis Nabi ya. Di pertemuan terakhir kita sampai pada ayat yang ke-5 ya. Surah An-Nisa ayat 65 ya kemarin. Sekarang ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ya, surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Fa in tanaza'tum, mongko nalikane persulayan sapa sira kabeh fi syai'in ing dalem suwiji, farudduhu mongko balekake sapa sira kabeh hu ing syai' ilallahi maring Allah wa rasuli lan maring rasul, maring utusan Allah. Jadi, ketika kamu sekalian terjadi perselisihan, terjadi perdebatan sengit, tidak ada pangkal ujungnya, oleh Rasulullah ya, melalui wahyunya diperintahkan farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Kalau Allah farudduhu ilallah berarti kembali kepada Alkitab, kepada Al-Quran.
dan Rasul berarti sunnah dan sunnah-sunnah. Kalau ada banyak orang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran saja, tapi tidak kepada Rasul, berarti dipotong ayat di sini. Faruddu ilallah, terus kembali saja ke Al-Quran. Al-Quran yang mana kan gitu? Pertanyaannya Al-Quran yang mana? Al-Quran yang ada di kitab yang sampai hari ini kita baca setiap hari. Alhamdulillah ya. Dulu kebiasaan kita kan sudah membaca Al-Quran setiap hari ya. Al-Quran yang sampean baca setiap hari itu Al-Quran itu. Kita kembali kepada Al-Quran saja. Faruddu ilallah. Nah, ini Al-Quran tok tanpa Rasul ya sulit, tidak bisa memberikan penjelasan secara konkret. Itu jadi termasuk menjaga sunnah-sunnah Rasul, farudduhu ilallahi war rasuli. Ini bagian dari menjaga. Kasih contoh konkret ya. Ketika kita kembali Al-Quran, kembali kepada Al-Quran saja. Contoh, di Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu darah, bangkai babi, khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, wadamu dan darah, wal khinzir dan khinzir, celeng, ya, khinzir, babi, ya, wal khinzir. Jadi kalau di situ tidak ada yang namanya al-kalbu, tidak ada anjing. Berarti anjing itu kategori non haram, kan gitu. Kita kembali Al-Quran saja, coba kamu buka ayat itu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya, wama uhilla wama halallah dan seterusnya. Itu ayat itu di situ tidak ada kata-kata al-kalbu. Jadi yang diharamkan cuman maitatu waddamu walahmul khinzir, tidak ada al-kalbu di situ. Dan binatang yang disembelih tanpa membaca asma Allah, di situ tidak ada kalbu. Berarti konteks ini diartikan kalau kita kembali ke Al-Quran berarti anjing itu halal, tegas halal anjing, tidak ada di situ. Nah, oleh Rasulullah ya, sabda, makanya waruddu ilallah war rasul, dilengkapi waruddu ilallah war rasul. Di hadis al-kalbu bagian dari qiyas, masuk di kategori khinzir. Nah, di situ banyak perdebatan antara imam-imam. Nah, kenapa sih anjing itu kok tidak masuk dalam kategori haram? Karena anjing itu adalah hayawan yang paling cerdas. Salah satu ulama mengatakan, kalau Imam Syafi'i mengatakan, kenapa anjing itu tidak diharamkan untuk dimakan? Alasannya hadis, kemudian pendapat para ulama bahwasanya anjing itu termasuk kategori hewan yang paling cerdas, makanya dilindungi, tidak boleh dibunuh. Nah, akhirnya menjadilah anjing itu juga termasuk barang sing najis. Najisnya pun bukan najis biasa, tapi najis walau. Masuklah kita kepada fikih Imam Syafi'i, tidak pada fikihnya yang lain. Nah, ini situ terjadilah gejolak pemikiran, perdebatan, terjadi khilafiyah. Balik ke Al-Quran nih, no. Gitu. Anjing itu tetap tidak ada. Ayo cok kaget ya. Duduk ayat Al-Quran nih, dalilnya mana kalau anjing itu haram? Kamu mana Al-Quran? Rasul artinya kembali kepada sunnah-sunnah Rasul. Nah, konteksnya kalau khinzir, celing mau ya, celing kan jelas, konteksnya jelas. Ono nek Al-Quran, nek babi itu haram.
soal banyak dokter ilmuwan kedokteran menganalisa kenapa khinzir itu diharamkan. Ya diharamkan banyak karena DNA-nya mengandung unsur-unsur manusia. Babi itu mengandung banyak bakteri. Ya, babi itu sifat yang paling tidak beradab. Itu. Kalau kita dikatakan oh ayam kampung masih lumrah. Tapi kalau babi kampung, wah ini rusak ya. Coba tanggamu saya ngomong, oh babi, oh anakan babi, wah, rusak. Wah ini gelut, ngajak gelut. Tapi kalau masih, oh jagoan kampung, ayam kampung, wah, masih biasa. Paling ya dianggap angin lalu. Tapi kalau babi, wah, itu ngeri. Soal ini gelut ya, ini gelut ya. Jadi konteksnya di sini tidak hanya pada Al-Quran saja, tapi melainkan pada As-Sunnah juga. Fa'in tanazatum. Begitu pula problematika kehidupan kita sehari-hari. Ini masih terjerembab hutang piutang. Ya kembalilah kepada Al-Quran. Soal hutang piutang jelas di Al-Quran. Soal sholat jelas di Al-Quran. Perintah sholat lah ya. Perintah sholat. Perintah berhutang. Oh no, perintah berhutang. Oh no, toto corone berhutang. Al-Quran. Toto corone zakat, toto corone warisan ada di Al-Quran. Begitu pula di sunnah-sunnah Rasul. Ini harus kita jaga. Terjadi perdebatan sengit. Kecuali perdebatan ditanyakan kepada orang ya, kepada orang kemudian bertendensi selain kepada Allah dan Rasul. Banyak atau sekarang sampai lagi terjerat pada urusan hukum, kemudian kamu berlari minta bantuan ke badan bantuan hukum masyarakat, apa LBH, lembaga LBH, lembaga badan hukum. Ayo, kalau lawyernya tidak berpegang pada ilallah wa rasul, bagaimana? Nah begitu. Kalau sekarang, zaman sekarang loh ya, zaman sekarang. Roto-roto, ketika kita sudah masuk di wilayah persoalan seperti itu, fa'in tanazatum mentok, yang muncul kan roto-roto kepentingan, ya, kepentingan, urusan dunia, urusan kepentingan. Nah, ketika masuk di wilayah itu loh menjadi repot. Apa-apa daji kerto, apa-apa wani piro kan begitu. Repot ini. Untuk menghindari fa'in tanazatum, ketika tidak ada pergolakan, ayo. Ketika tidak berarti gak usah ada pergolakan, gak ada persoalan. Urip gak ada persoalan. Ambil tidak ada. Wong sing wis kerja wae mesti ana persoalan. Apa meneh sing nganggur. Sing nganggur banyak persoalan. Sing kerja ana persoalan. Ketika kita bertanya kepada mandor kita, manajer kita, supervisor kita, apalagi bos kita, CEO kita, yang terjadi apa? Bukan faruddu ilallah wa rasul, tapi faruddu ila anfusihim, ila hajatihim, kan gitu. Ini yang membedakan wong alim karo wong kepentingan. Orang yang mendasarkan sesuatu pada kepentingan di situ. Bedanya di situ. Saya ini jaluk solusi ya. Wani piro, rata-rata kan ngono. Sampai coba ke lawyer. Seluruh aktivitasnya suruh biayai, seluruh waktunya suruh gaji kerto, ya. Dikruskan pada kapital, pada fulus. Sedangkan basicnya tidak pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kita hidup di Indonesia kok. Indonesia demokrasi ya, masih demokrasi. Nah, hidup di Indonesia. Landasan hukumnya bukan murni Al-Quran dan Al-Hadis. Nah,
konteks di sini muhafadzah ala sunnah wa adabiha itu menjaga sunnah-sunnah Rasul dan adab-adab terhadap sunnah Rasul. Imam Nawawi balik ditakoki wong ya terjadi perselisihan, landaskanlah pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ojo Al-Quran tok, ya ojo Al-Hadis tok. Loro karone. Nek Al-Quran tok mesti bulet, bulet sama. Bulet. Akhirnya masuk pada sunnah Nabi. Banyak contoh-contoh yang kemudian Al-Quran dijelaskan dengan sunnah. Sholat juga begitu. Kenapa kita melakukan sholat satu hari, satu malam itu 5 kali, 5 waktu, 5 kali waktu? Gak enak esok sore ae atau sore tok kan ngono. Zaman sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah ada perintah sholat. Sholatnya sobahan wa masaan, jadi pagi dan sore. Jumlah rakaatnya juga tidak seperti Nabi Muhammad. Jumlah rakaat cuma 2 rakaat. Oh, itu ada perintah. Haji juga begitu, sudah ada perintah haji. Tapi tata caranya tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj di situ, Isra dan Mi'raj itu disempurnakanlah tata cara syariat berislam beragama. Itu ono sampean iso dilahno ning Al-Qur'an. Salat subuh iku 2 rakaat. Nek kawanan dadi subha ono. Ono ae ning hadis. Oleh salat subuh kawanan kan. Akhirnya kawanan kan soli fardhu subuhi kawanan akhirnya. Kenapa sholat subuh itu dilakukan ketika sebelum fajar terbit? Rahasia apa yang terkandung di situ? Ayo, bagiannya wong-wong seperti kita itu berpikir, kenapa sholat duhur kok 4 rakaat? Iku nek nang sunnah Rasul gak iso lho. Ada Al-Qur'an, golek ning Al-Qur'an. Sampai kesel, sampai turu. Oh, mari turu tangi maneh. Yo, gak nemokno. Ayo barang sulit, boleh sulit iki. Aku gak ono soalnya. Ono eno hadis sunnah Rasul itu. Jadi, kemudian yang selanjutnya surah apa ini? Surah An-Nisa ayat 80. Qala ulama'u maknahu ilal kitabi was sunnah. Jadi Allah warudduhu ilallah war rasul itu artinya ya Alkitab dan sunnah. Wa qala ta'ala may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Surat An-Nisa 80. Man utawi sapane wong iku yuti manut sapa man ar-rasula ing rasul ing utusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqat atau Allah faqat atau mongko us temen-temen taat sapa man Allah ing Gusti Allah. Ayat firman Allah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad surah An-Nisa ayat 80. Barang siapapun ya, manusia ini, siapapun orangnya yang taat kepada Rasul fakot atau Allah, sampai begitu loh ya. Jadi cinta kepada Rasul itu gak ono rasarati, gak ono alasan kenapa kita harus cinta. Tidak ada bentuk apa persangsian kita terhadap Rasul. Wa may yuti'illah, barang siapapun yang taat kepada Rasul, no reason no reserve, tidak ada alasan untuk kita cinta kepada Rasulullah, juga tidak ada hal yang kita sembunyikan terhadap cinta kita terhadap Rasulullah. Taat.
Fakot atau Allah yo pasti sungguh sudah taat kepada Allah. Iki nek sampean pernah membaca syahadat tunggal, syahadaten, jadi syahadat tunggal nek sampean wis pernah belajar untuk jero titik ya tasawuf ya begitu. Syahadat tunggal ya Allah apa Muhammad dan Allah itu adalah sesungguhnya satu nur, satu ikatan, nggak ada yang terpisah. Ini barang siapa yang taat kepada Rasul ya otomatis taat kepada Allah. Nek taat Nabi Muhammad ya otomatis wis taat pada Allah. Ayat yang sebelumnya kita pernah singgung kemarin, wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap oleh Rasulullah itu tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kasaran ngomong iku ya Allah sing dawuh ya, kasaran ngomong. Jadi Rasulullah dak dawuh ku ya dawuhe Allah. Itu. Nah, muncul ayat di sini, barang siapa yang taat kepada Rasul ya otomatis taat kepada Allah. Rasul loh ya. Nek sampean taat karo seniore sampean, karo bapak sampean, itu wajib Pak. Dan kadang-kadang ya sampean langgar ya. Ono syaratnya kadang-kadang. Kan ya gelem Pak kok nangon tapi tuh kono paciruan yo. Ono syaratnya. Nek dikongkon seniore ya siap dan ayo bensini kan ngono biasane ngono. Nek Rasul gak oleh. Ya, nek Rasul iku ya sam'an wa ta'atan. Gak ono analisane gak ono, gak oleh. Berarti kalau ono analisa berarti belum taat. Ya, Rasul apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, bukti kita cinta ya siap laksanakan tanpa ada alasan. Tidak harus kita tahu alasannya kayak ngopo Kanjeng Nabi. Enggak usah tahu. Itu bukti daripada kita cinta kepada Allah. Ya heran nek ana selawatan ngalor gitu nggo gendera, mari ngono wak-wek kan ya gak heran. Umat yang ngono ya umat Rasul. Nggo gendera ngalor gitu oh gledek. Selawatan. Ayo bukti cinta kita kepada Rasul. Begitu. Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat itu yo cinta, cinta yo taat, tanpa harus kita merasionalisasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu tafsir dari mayyuti Rasul fakot atau Allah. Yes, ono dalane Rasulullah itu hanya manusia biasa. Ono masih ngomong ngono. Rasul itu, Nabi Muhammad itu wong biasa. Podo doyan mangane, podo seneng ning pasare kan yo. Namanya krungu omongan. Rasulullah itu manusia biasa. Yo ada apa? Ada nilai-nilai moral basariah. Wis manusia yo doyan mangan barang. Yo saka pasar. Gak usah dinut nemen-nemen kan ono. Nute langsung nang Allah. Ono sing ngomong. Nah, nute langsung nang Allah, gak nganggo Rasul. Yang terjadi apa? Gila dia. Ya gila. Salat Kang. Oh sampun, anu aja. Salat padahal mbok jagongi ketis kan mari subuh sampai mari maghrib. Gak di mana-mana, di satu tempat iki. Mutar, rokokan, ngopi. Pun sholat, sampun. Loh, kok temen iki mau? Aku jasadku nang kene, ruku wis nang Mekah kan. Oh, akeh begitu. Karena menganggap Rasulullah hanya biasa, manusia biasa. Tidak sampai disampaikan mayyuti Rasul fakot atau Allah. Tidak di situ pembahasan, tapi ayat yang lain. Faman yarju liqa Allah. Jadi barang siapa yang kepingin bertemu kepada Allah, faman ya'mal, maka beramal. Anu di surat Kahfi ayat 110 ini. Lah, melupakan Rasulullah ini bagian yang tidak terpisahkan.
Jadi banyak orang melupakan Rasulullah, padahal sesungguhnya Rasul dan Allah satu paket. Rasulullah tidak bisa mensyafaati. Oh, ngono ya, Rasul ilmu ini kan ilmu dukur deh, wes di atas. Kan ya, jadi di atas rata-rata. Angel nih, yang terjadi itu gila yang terjadi. Hanya kalau Riyadhus Shalihin mengajarkannya tidak begitu. Islam itu rasional dan terukur gitu. Standar, punya standar. Syariat Islam itu punya standar, punya tolok ukur dan rasional. Ini Riyadhus Shalihin. Tapi ini sampean ngomong yang lainnya, sampean ngajinin itu takut ibu ya, sehingga ini takut ibu ya. Iku khawatir ngaji seperti itu. Ngaji apa sih, Cung? Khawatirnya ngaji. Nek sufi itu kan istilahnya kan apa, mengarungi laut tak bertepi, sufi. Sedangkan apa, filsafat ya menganggap pergi ke langit tak berlapis sih, tidak ada batasnya. Wis kano batas wis kekhawatiran wong tuane sampean iku nggak dipikir ngaji seperti itu. Iku yang kadang jadi malas kerja. Wis meneng wiridan tok. Akhirnya malas kerja. Iku yang dikhawatirkan. Lah, wa may yuti'illah wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah, tidak membahas sampai di situ. Yang dibahas itu hanya ilmu tasawuf. Itu ilmu tasawuf nih, sampean ketemu nang saiki wae yang viral ya nang TikTok, nang YouTube itu yang mengkaji soal ilmu-ilmu rohaniyah, ilmu-ilmu laku. Iku sini khawatirno ibu sampean ditakoki, "Men ngaji opo?" Khawatir ngaji. Akhirnya yang terjadi itu kan males. Tidak sampai, apalagi tidak sampai tuntas ya. Males apa senengane iku zikir tok senengane, berharap berharap bertemu sama Allah. Tapi ini Imam Nawawi menganjurkan liqa sama Allah tidak begitu. Jadi beda. Sampai ngomong aku ditakoki ibu ngene ngaji apa ya? Riyadhus Shalihin ngaji kitab. Beda cara bertemunya kepada Allah dengan konsepnya Imam Nawawi itu berbeda dengan konsep tasawuf itu. Ya, ini mengantarkan kepada Allah, sama-sama mengantarkan Allah. Kita mencintai Rasul tanpa harus bertanya-tanya. Tapi ini mencintai kekasihmu ya harus tanya bibit bobotnya ya. Ini punya apa, ini anak keberapa kan harus tanya. Itu kok coba padano, aku khawatir kan ini alam demokrasi, khawatir ono sampai no ini kemudian sampai paku pandang ke depan apa jari itu mesti benar, belum tentu. Al-Quran pasti betul, sabda Rasul pasti betul. Gak usah sampai takut macem-macem ya. Nek Rasulullah sing dawuh, tapi nek mong awak dhewe kelas wong bangsa wae ya takok ya rentan keliru kan gitu. Harus tanya. Apalagi kamu meletakkan kepercayaanmu pada kekasihmu, ya harus tanya. Apalagi bakal istrimu, pendamping hidupmu, harus bertanya detail. Ojo mong ketok semok terus wadut, aduh ojo. Ya tanya lagi anak keberapa, gitu. Ayahnya ini posisinya di mana, kan harus jelas. Jangan-jangan ini anak titipan, jangan-jangan ini anak adopsian, kan repot. Nek sampean takokno, harus tanya. Ojo men, wah ketok iki tumbit nyai lengking, wah masuk ya. Enggak, oke tanya, kelihatannya ini hidungnya seperti orang-orang restoran, wah masuk ya, ojo ngono. Oh, ini rambutnya seperti Korean, wah masuk ya, ojo ngono deh. Kita kalau bibit dapat hebetnya. Ya kalau
kalau seorang laki-laki mau menyunting seorang perempuan kan harus dilihat memenuhi syarat secara syariat bagaimana. Kita dianjurkan kan yang pertama apa? Malia. Sugih ora arek anu wis sunah rasul iki kok gak gawe-gawe aku sunah rasul iya iki ini warisannya iki sejauh mata memandang atau enggak kan ya limali Ini salah. Insyaallah. Malia nomor 1 terus nomor 2 apa li jamaliha ayu ora iki kan pantes dijak anjing, pantes dijak puluh, pantes dijak nonton bioskop kok enggak iki. Anu. Nomor 3 baru lidini. Itu. Terus sanate ya apa? Keturunane sapa iki? Areke pinter apa enggak? Kan ada 5. Nek wedok nang lanang mau loro. Yang pertama dinun arahnya solih kok aneh nih kan ngono. Nek wedok gak oleh pakok donya gak oleh. Nek wedok cari hati itu makanya pertama kali yang ditendensikan alasan utama kita menikah nek cewek arahnya solih kok alim lulusan pondok atau lulusan kafe ayo penting itu. Tunggaannya apa? Oh, kau no. Pertama itu ya. Wedok, ayo keliru makanya wis breset. Padahal itu mestinya yang dipakai seorang laki-laki. Bakal bapak-bapak kabeh saiki ben anakmu ngono. Nek golek bojo iki syariat iki sunah rasul iki. Itu alasan apa boleh banyak yang mengarahkan kenapa dinian nomor 1 harus dijalu kaum dan nisa. Kalau laki-laki memimpin kakak jadi pemimpin nggak mungkin ya ada pengecualian saya ini musim soalnya ada ikatan suami takut istri barang ini kan ya repot itu jadi konteksnya Rasulullah tidak boleh diperdebatkan tapi oleh diurai ulama-ulama itu ngasih penjelasan. Tapi tidak sampai mendebat mengalahkan sabda Rasulullah ya, mengurai penjelasan, kasih penjelasan. Itu kalau kita bersyariat secara benar di Islam, mayyuti Rasul faqat atau Allah. Itu ya, itu ibu tak kan. Kalau ngaos Riyadhus Shalihin niku logis Bu. Wayahe kerja ya kerja. Wayahe ngaji. Esuk sore mergawe. Nek perlu lembur. Iya. Ojo wayahe ngaji turu, ayo pelanggaran. Wayahe ngaji turu, pelanggaran iku, pelanggaran. Apa-apan kesel, ayo pelanggaran, apa-apan kesel iku. Waduh, apa-apan kesel iki. Gak oleh apa-apan ngaji justru keselmu iku hilang. Soalnya hiburan ngaji kan ndelok paham ya membuan kan ya ngono ya. Mengharapkan kepahaman membuan. Hiburan lah iso ngopi iso kumpul, wis kaya ngono. Sing apa-apan kesel iku ya gak bener iku. Alasan tidak diterima yo. Kok sing kesel pentok kene kesel mau ngomong anak yo pena kok kan yo. Gitu. Jadi gak ono alasan kesel gak. Selanjutnya surah Asy-Syura. Qala ta'ala wa innaka lahdi ila siratal mustaqim. Nek wis taat kepada Rasul mongko ya sungguh kamu taat kepada Allah. Terus apa? Wa innaka lahdi ila siratal mustaqim. Wa innaka lan stuli sira iku lahdi yakti. Iki lan iki lan sungguh gak gemen-gemen ya. Latahdi bukan lane panjang tapi latahdi yakti bakal awe pituduh sapa Allah maring sira ila siratim mustaqim tumeka maring dalan mustaqimin kang lurus. Apa iku dalan sing mustaqim? Nek wis taat ya taat pada Rasul otomatis wis taat pada Allah. Sesungguhnya kamu akan dikasih hidayah, kasih petunjuk.
taat. Sungguh Allah akan memberikan kamu petunjuk, memberikan kamu hidayah. Hidayah menuju apa? Ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah, apa jalan yang lurus itu? Ya, dijelaskan surat Al-Fatihah, apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yaiku dalane wong-wong sing dikasih nikmat. Luar biasa dikasih nikmat. Ya. Siratul mustaqimin bukan mustaqim caleg P3 sing dadi wingi ya dudu ya. Dudu caleg. Oh ya, ayo dudu. Dudu mustaqim iku ya. Tapi mustaqim iki dalan sing lurus. Yaiku dalan orang-orang yang dikasih nikmat ila siratim mustaqim. An'amta 'alaihim. Oh, nikmat iki luas. Tidak hanya satu tok. Ya. Makan gorengan, minum kopi itu nikmat. Apalagi sambil istimewa. Kumpulan sih beserta malaikat-malaikat tuh. Jadi jelas ini anak malaikat teko. Jadi iku nikmat. Oh gak mau nikmat itu mau ketika naik ribon tok enggak. Ya ribon tuh mana? Tapi otaknya pusing. Ya. Lah iya pusing nek tanggal tuwe gak iso teng kan repot itu. Wah. Ini mati gak mau numpak. Gak mau numpak ribon sing bikin pusing ndak. Nikmate urip iku iso ngomong anak. Ya nek jare Pak Eko ya iso antar jemput sekolah. Oh iku nikmat. Iso ngopi bersama istri, bercengkrama sekeluarga. Gitu. Membahas tentang bintang-bintang. Ya, membahas besok ini ada bintang kemukus apa enggak gitu. Di atas rumah kita ada bintang berapa, Dek? Kan begitu. Ini nikmat. Dek, iki sapine manak piro iki? Ojo mong mau pikir iki wis tanggal tuwek, Mas. Gak nikmat iku. Gak nikmat. Jadi ojo siratal ladzina an'amta 'alaihim dikasih nikmat iku wong-wong sing wis cinta kepada Rasul, taat kepada Rasul, otomatis kepada Allah. Dikasih hidayah menuju siratim mustaqim, yaitu orang-orang jalan-jalan orang-orang yang dikasih nikmat. Enak lho rek, iso dikasih bangun malam kemudian sholat tahajud, habis sholat tahajud sholat witir ya, terus ngopi plus keluar rumah di teras tanpa atap ya. Bayangkan ketika kamu di atas balkon sendirian ya, habis sholat tahajud menghadap ke barat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pasti Allah mengijabai. Itu keren. Sampean utangku wae Pakde. Lakukan itu. Gak suwe. Lunas. Tinggal 1 malam. Gak suwe serius. Serius ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Iku. Wis bayangno rumahmu iki ada balkone, sampean apen ngono ae lah. Meskipun gak ono. Kan apa ada balkon, sampean habis salat bangun malam, mandi, sholat taubat, ya, sholat hajat, sholat tahajud, tutup witir, terus keluar rumah kan, di atas balkon tanpa ada atap, langsung menuju menghadap ke barat, tengadahkan tanganmu, tas pelengi, gak suwe, wes tahu sampean, wes terbukti 100%. Oh iya akeh lho, aku terbulut nggak akeh lho sapiro,
akeh lho sapi. Isa akeh isine dunya. Isa sugih sing duwe dunya. Itu. Orang duwe Fortuner omonganmu kok ngono kan. Delok engkah Fortuner teko. Begitu, yakin. Dikai pasti dikai. Soal kuat nompo ora lah iku masalah di situ. Awak dhewe iki urung kuat nompo masalah kan ngono. Makane ora dikai. Lah iku akhire kliwat kebacut kena konggone kan ya siap. Iku masalah e. Teman-teman tonggo. Jembatan lawan itu. Lah iya iku. Iku masalah iku. Masalah. Jadi diberi hidayah ila siratim mustaqim lah. Ya, jalan sing lurus itu yaitu alladzina an'amta alaihim di situ. Ora ono sing tersesat. Oh nikmat tok isine kok. Nek wong kawanan ya ora. Subuhe kawanan iki gak oleh iki. Subuhe ya paling enggak jam 4 kurang seperempat iku wis nang masjid. Oh, no. Ini bakalnya sing oleh-oleh siratul mustaqim. Itu. Iku angel tapi iku rek. Iku ideal, ideal. Angel iku. Iku angel nglakon sampean. Serius angel. Tidak mudah. Wong di Fortuner gak kredit yo. Iku lo jarang. Jarang. Sing akeh yo kredit. Makane salat bengi subuh jamaah subuh ning masjid ku yo angel. Angel, serius angel. Podo-podo ngelakuin ini ya. Dan ini harus butuh jihad, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Ila siratal mustaqim. Wa qala ta'ala, Imam Nawawi sampai yang ke-8 masih di bab menjaga sunah-sunah Rasul dan adabnya. Surah An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalafuna an amrihi an tusibahum fitnatan aw yusibahum adzabun alim. Falyahdzar mongko wedya sapa sira falyahdharil ladzina yukhalafuna falyahdhari mongko wedya alladzina sapa iki failnya berarti wong akeh dudu satu ya. Failnya menjadi banyak orang berarti. Falyahdzar mongko wedya sapa alladzina pira-pira wong yukhalafu maksud wedi istilahnya hindari ya. Hadzara yahdhiru itu artinya jauhi. Falyahdzar mongko wedya sapa alladzina wong-wong akeh yukhalafuna kang padha nulayani sapa alladzina an amrihi saking perintahe Allah antusibahum yen to ngenani ing alladzina apa fitnatun fitnah au yusibuhum utawa ngenani ing alladzina apa azabun azab alimun kang melaratake. Jadi jauhilah, hindarilah orang-orang yang membuat perselisihan. Yukhalafuna an amrihi. Jadi perintah Allah ini dijadikan perselisihan kayak ngono mau. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walamul khinzir. Ben berdebat tok pegawaiane mangan celing. Anu lho, senengane iki berdebat, mencari kelemahan. Enak iki daging akeh, nek didol menguntungkan kan ya. Celing. Ngerti ya, Mas ya. Ya, jadi kan bahasa liweran ya. Celing iku nek di ternak itu sangat menguntungkan. Biaya produksinya kecil, penjualannya tinggi, dan perawatannya mudah. Mudah piye to? Wong lanang wedoke loro, lanange loro, wedoke siji, ya.
Iku lho biasa. Gak ono rasa cemburu belas lho gantian di kosito digawe wong loro. Gitu. Celing iku. Mari ngono mangan taine dhewe. Apa biaya produksi gak murah. Murah rek. Didol dagingnya oke. Iki digawe pembenaran. Orang-orang yang memburu omset besar. Gitu. Fal yahzaril ladzina yukhallafuna an amrihi iku kawan haram. Ojo mbok langkoni rek iku. Iku menguntungkan nek golekno alibi ya golekno sing menguntungkan dirinya karena ya iki mau tendensinya pada kepentingan ekonomi. Kongkon ngedwi ojo mbok cedhaki rek. Mantasyaba komun ankomihim. Barang siapa yang kumpulane ya siku ya mirip iku. Ojo mbok kumpuli. Ya ojo ya menghindar. Pakai salah satu contohnya seperti itu. Fal yahdharil ladzina yukhallafuna amrihi an tusibahum fitnah. Nah, fitnah di sini itu maknanya an tusibahum karena apa? Ini menyebabkan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini fitnah toh sampai nyolong. Padahal gak nyolong. Ringan sih. Maknanya fitnah itu di sini fitnah itu membunuh secara pelan-pelan. Ini dibunuh kotor itu kan celeng mati. Tapi di fitnah dibunuh disilat cerek, taburi garam. Ya gulune disilat disiksa. Fitnah itu menyiksa, membunuh sampai mati pelan-pelan. Makanya al fitnatu asyaddu minal qatl. Maknanya bukan fitnah lebih kejam. Fitnah kamu tidak membunuh dikatakan membunuh. Hanya fitnah itu tidak. Tapi yang dimakan di sini adalah fitnah membunuh secara pelan-pelan. Nah, coba sampai dibunuh, dibunuh, langsung mati selesai toh. Tapi nek sampai dibunuh pelan-pelan, disilet disirek, taburi garam sirek, ambilkan kecap lagi, pedih, perih, menyakitkan, lebih kejam daripada membunuh. Bener toh? Itu al fitnah tu asyaddu minal qatl. Nah, antusibahum fitnah itu begitu. Wong-wong sing ngono kuwi sing gawenane iku memperdebatkan soal perintah-perintah Allah, memperdebatkan istilahnya di sini mencari kelemahan-kelemahan, kemudian mencari alibi, alasan-alasan untuk pembenaran dirinya melakukan perbuatan itu. Maksudnya yukhalafahum itu bukan mencari penjelasan, gitu. Bukan mencari satu ketenangan, pemahaman, bukan. Tapi yukhalifan lebih pada perdebatan yang menguntungkan dirinya sendiri. Atau merasa sok-sokan. Kiri itu halal, sok-sokan kan. Anjing itu halal, dono hadise, dono apa? Dalil Quran nanti. Itu Quran kau kan itu. Nah, orang-orang yang seperti itu fahzar. Surah An-Nur ayat 63. Soalnya apa? Antusibahum fitnah au yusibum azabun alim. Potensi mendatangkan fitnah, berpotensi mendatangkan azab yang pedih, azabun alim. Azab loh ya, azab bukan ujian, azab ini, azab ini, betul, azabun alim. Orang-orang seperti ini berpotensi mendatangkan azab yang pedih. Azab itu apa ya? Ketika kita melakukan kemaksiatan, berpotensi mendatangkan azab. Jelas di sini keras, bahasanya kan keras gitu sampean. Wes kita tidak harus berislam, beragama Islam, pokoknya nek urip ning donya apik wong, gitu. Dermawan sama orang, selalu baik sama orang, baik kepada orang tua, baik terhadap suami atau istri. Wes gak usah masuk Islam. Gitu. Pernah dengar ngono kuwi? Wis pokoke wong nek api wis cukup. Karena artinya
di hadapan Allah tidak ada artinya. Ya harus berislam. Berislam loh ya, berislam, beragama Islam, bersyariat Islam secara kafah. Sampai ingat ketika Rasulullah kapan hari ya, hadis yang sebelumnya mengirimkan surat kepada Raja Heraklius ya, Raja Romawi, aslim taslam. Kisah Ka'ab bin Malik, eling ya sampean ya, di hadis sebelumnya yang panjang loh. Kemudian Raja Heraklius bertanya kepada ibu, Muhammad itu anaknya sopo, anaknya rojo apa enggak, biasaannya ya apa kan tanya. Itu surat Rasulullah kepada Raja Heraklius, aslim taslam. Gak cukup, jadi nana wong wis pokoke beragama itu gak penting ya, ngareng ribeti beragama Islam ngeribeti, jadi gak cukup, pokoknya cukup mbek wong apik ya, ana wong kesusahan ditulung, ana rondo anyaran yo diringkes kan ya pokoknya apik kabeh wong apik cukup Pak. Tidak, harus berislam. Antusi bahum potensi mendatangkan azabun alim, potensinya mendatangkan azab yang itu. Kenapa kok harus berislam? Ini bersyariat, harus berislam. Gak cukup nih hanya bersosialnya tinggi, dianggap orang apa, gak cukup. Sesuai dengan firman Allah ini, wahyu Allah ini. Yang terakhir, ayat yang terakhir, wazkur ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Surat Al-Ahzab ayat 34. Wazkurna lan eling-eling sapa sira kabeh wong wedok iki, bojo-bojone sampeyan ya. Wazkurna lan eling sapa sira kabeh wong wedok ma ing perkara yutla kang den waca apa ma fi buyutikunna ing dalem pira-pira omah sira kabeh sira wong wedok min ayatillahi saking pira-pira ayat Allah wal hikmah lan sunnah. Jadi hikmah itu penjelasan dari ayat Al-Quran. Hikmah namanya. Hikmahnya apa? Maksudnya penjelasannya apa? Kan habis ditabrak sepeda motor itu ada sesuatu hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa hikmahnya? Jelas no, maksudnya penjelasannya. Oh, ini mau ini hikmah maksudnya penjelasan. Hei para wanita, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Hei para wanita-wanita di rumah, ya istri-istrimu, wakah berarti istri-istrimu. Ingat, kongkon ingat. Allah yang membahayakan ini kepada Rasulullah memerintahkan wadkurna ma yutla fi buyutikunna, berarti dikongkon eling-eling, maksudnya kongkon moco Al-Quran deres, maksudnya kongkon deres jadi woco jadi kayak pajangan tok ya, diteleh ning ndukur lemari ning salatan sampai sawangan sampai jamu tiga pajangan nduk ruang tamu tok atau diwoco. Kenapa kok sing diperintah oh itu sing lanang kerja iso sampe gawe iya wadkurna soalnya apa, ibu adalah ya apa guru pertama dari anak-anak kita. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Nek wis gelem maca ya diwaca terjemahane, soalnya gak iso maca tafsir, gak iso waca ya artine diwaca. Saya yakin loh dari sekian banyak yang saya jumpai paling pernah khatam baca artinya paling ngono. Nek maca Al-Qur'an khatam iya, gak percaya aku. Tapi nek artine oh gak percaya nek sampean dengan ngono. Nek sing orang-orang yang seperti jarang membaca terjemahannya. Jadi Al-Quran dibaca beserta terjemahan. Wis diwaca ya diwaca terjemahannya. Iki ayat kanggo
Wong itu, aku bojo-bojone sampean. Ben gak ngibah terus lho maksudnya. Ben gak rempon. Ya, isu-isu mari adus. Kok wis maca ayu yo apa ini? Arep rempon kan lho. Wede arep rempon. Mari teko pasar. Terus mulai rempon. Iya, pengajian rempon. Kan yo menjaga ibu-ibu kita itu biar tidak banyak rempon, maka dikongkon maca Al-Qur'an. Wal ayatu fil babi kasiratun. Wal ayatu tawi pira-pira ayat Al-Qur'an fil babi ing dalem iki bab iku kasiratun akeh. Ning bab iki ayat Al-Qur'an asine akeh. Nek basa Indonesia ya banyak. Ya, nek bahasa Inggrisnya very much. Wah, kayak bahasa Mojokerto nih. Wah. Iya. Ya, Imam Nawawi hanya mengutip 9 ayat ini. Hanya 9. Padahal kita pas ini wis 2 pertemuan nih. 2 pertemuan pas. Allahu Akbar. Iki Imam Nawawi hanya. Berpikir Imam Nawawi itu nulis ning kene laptop ya. Ana catatan buku-buku. Ya. Copy paste mari teko ayat iki, buka ayat Al-Qur'an online, sampean copy ya, paste di. Mikir anu Imam Nawawi ngono bayanganmu ya. Ya, jauh dari itu. Al-Qur'an di sini ya. Ono ning hafalane semuanya. Berarti kan hafid. Iya, hafid. Muslim, apa? Bukhari Muslim iku ya hafid. Tuh. Iku Nawawi rek gak gemen-gemen. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Minasiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ammal ahadisu, jangan kemana-mana, kita lanjutkan episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal anayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, monggo disampaikan. Dialog silakan. Kitab saya tutup karena saya mau minum. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa ada pertanyaan, Pak doa ini tunggu sih ya. Tunggu nih Pak Udin, tunggu Pak Udin. Tunggu. Langsung tunggu ayo. Bismillah. Loh. Oh, jare tunggu. Tunggu muga-muga jamaah Riyadhus Shalihin ora do seneng utang. Sing isih utang muga-muga cepet lunas. Amin. Sing keluargane isih susah ndang diwaringi waras. Amin. Sing isih duwe kebutuhan mendesak muga-muga diselesaikan. Amin. Sing orang duwe bojo mudah-mudahan cepat bertemu jodohnya. Amin. Sing duwe dagangan muga-muga dagangane laris manis dan beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakiran la ilaha illa anta ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wa ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.